Nih, kalau begini ya teman-temannya semua begini. Kita ini kan semua beragama. Kalian agama Kristen, kami agama Islam. Jadi landasan iman kita itu adalah kitab suci kita. Islam punya landasan iman yaitu Al-Quranul Karim. Kalau Kristen punya landasan iman yaitu Bible. Bagaimana cara orang itu beragama mencari tahu Tuhannya melalui kitab sucinya masing-masing. Islam mencari tahu bagaimana Tuhannya melalui kitab suci. Kristen mencari tahu Tuhannya bagaimana melalui kitab suci. Di dalam Al-Quranul Karim, orang Islam mencari tahu Tuhannya itu di dalam Quran surat Toha ayat 14 dikatakan, aku ini adalah Allah, sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Allah itu gelar apa nama? Allah itu nama Al-Fatihah ayat 1. Apakah Allah itu seperti makhluk? Dijelaskan dalam Al-Quran juga. Asy-Syura ayat 11, dia tidak serupa dengan makhluk. Apakah dia bisa dilihat? Dikatakan dalam Al-Quran juga dia tidak bisa dilihat oleh penglihatan mata. Apakah dia setara dengan sesuatu? Dijelaskan juga dalam Al-Quran. Tidak ada yang setara dengan dia. Apakah dia beranak dan diperanakan? Dijelaskan juga dalam Al-Quran. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini kita berbicara tentang ketuhanan, berarti berbicara tentang iman kan? Nah, ketika Kristen bertanya, kita kasih sesuai dengan kita punya dalil. Kalian mau percaya atau tidak, itu dalil kami. Nah, sekarang kalian jelaskan bagaimana ketuhanan kalian. Apakah Yesus ini Tuhan yang turun menjadi manusia, atau dia mengutus utusannya untuk datang ke dunia? Karena berkaitan dengan 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tak terhampiri, yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini sosok siapa dulu? Apakah sosok Allah Bapa atau sosok Yesus? Kalau ini sosok Allah Bapa, bagaimana cara kita mengetahui bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat? Coba dijelaskan bagaimana caranya. Coba. Saya lupa kumis saya ketinggalan di koma. Silakan, siapa? Mau kabur si jenderal ini. Silakan Pak Suparman. Jelaskan bagaimana 1 Timotius 6 nomor 16 tadi ya. Begitu. Kalau itu yang tidak terhampiri, tidak dapat dilihat bahwa itu adalah Tuhan atau itu adalah Allah Bapa, bagaimana cara kita mengenal sosok Allah Bapa itu yang tidak terlihat itu? Itu dulu. Silakan. Ya, Bang Parman, monitor. Ya, Kakak Maria, selamat pagi. Udah stroke dia bang, stroke. Gula darahnya meletus itu. Kakak Maria, selamat pagi. Mana udah bisa saya baca tanggapin? Ya, silakan. Oh, ternyata masih berdiri dia. Silahkan saudara. Jangan kalau komunikasi Ya, tahu kan pertanyaan saya Pak kan? Tahu kan bagaimana cara kita mengenal sosok di 1 Timotius 6 nomor 16? Bagaimana cara kita mengenal itu? Silakan. Saya udah paham itu Bang. Saya baca dulu Bang ya, di Keluaran 6 ayat 1 dan sampai ke-2, maka dikatakan di sini, selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, akulah Tuhan, akulah telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Maka saya bilang tadi Bang, Allah itu tidak bisa menyatakan diri. Kalau dia menyatakan diri dengan hakikatnya, maka itu Allah itu, maka adalah ciptaannya hancur dari bumi pun musnah gitu loh. Nah, kita percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa itu loh Bang, dia menyatakan diri akan lewat berbagai cara. Maka adalah kalau kita melihat bahwa di dalam namanya Yohanes 1 ayat ke-18, maka di situ satu orang pun tidak pernah akan melihat Allah itu, tetapi anak sulung Bapa di pakuannya, dialah yang menyatakannya. Maka Yesus mengatakan, siapa yang melihat Allah, siapa telah melihat anak, maka dia telah melihat Bapa itu sendiri. Nah, itu akan firman-Nya itulah kita mengetahui bahwa itu Allah itu ada. Lewat firman itu bahwa kita mengetahui bahwa Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Nah, yang di situ, maka kita bahwa setan pun tahu dia bahwa Allah itu Esa. Ya, tetapi tanpa dengan kemahakuasaan Allah ini, ya kita ciptaan tidak mengerti siapa ya penciptanya kita. Bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu? Ya, maka Allah itu sendiri akan lewat firman-Nya menyatakan diri, akan
ya, kekuasaannya akal wa firman akan menjadi akan manusia supaya manusia itu mengerti siapa penciptanya gitu. Nah, sekaligus Begini Pak, saya belum dapat poinnya. Apakah kita mengenal sosok Allah Bapa itu, Allah Bapa sendiri yang datang menghampiri ciptaannya, atau dia mengutus utusannya datang ke dunia? mengutus Pak, mengutus akal lewat Oke, firman. mengutus. Berarti Ya, Anda merujuk di dalam Yohanes 1:18, betul? iya, benar. Karena ya di dalam Yohanes 1:18 tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Benar. Sepakat? Sepakat itu. Nah, Allah Bapa ini menurut utusan itu siapa? Menurut Yesus Allah Bapa ini siapa? Jangan menurut Anda, jangan menurut pendeta, tetapi menurut Yesus. Menurut Ya. Yesus Allah Bapa itu siapa? Bapak sendiri, Allah itu sendiri, Pak. Allah itu sendiri. Menurut sabar, kita pakai dalil, Pak. Menurut Yesus Allah Bapa itu siapa? Ya, bukan di loyang Yohanes 1, Pak. Yohanes 1 ayat 1 itu. Ini bukan yang ayat Menurut Yesus, Pak. Menurut Yesus Allah Bapa ini siapa? 1. Ya Allah, menurut Yesus itu akal Bapa. Coba begini, ku ajarkan kamu, Pak. Begini, saya ajarkan Anda. Coba Anda baca Lukas 4 nomor 8. Ini menurut Yesus, bukan menurut saya. Coba Lukas 4 nomor 8. Coba dibaca. Apa Baca bunyinya aja. situ? Baca aja, Pak. Coba Yohanes baca. berapa? Yohanes berapa ini, Lukas Yohanes? 4 nomor 8. Lukas 4 ya, tunggu sebentar. Coba dibaca. Pas ayat ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Aku berutus engkaulah harus akan menyembah Tuhan Allah. Ini bagaimana, Bang? Ini. Sabar. Menurut Yesus dalam Lukas 4 nomor 8 Tuhan itu siapa? Saya dengar, Bang, ya. Saya baca ini, saya menarik juga ini ya. Tetapi Yesus Iya, sabar dulu, Pak. Sabar dulu. Begini, Anda boleh menjelaskan pakai dalil. Coba Anda diam dulu. Di dalam Yohanes 1:18 tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Kalau kita tanya kepada Yesus, kalau tanya kepada Kristen, pasti mutar-mutar dari Kejadian sampai kebingungan. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus, Allah Bapa itu siapa? Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu. Oh, berarti Allah Bapa Tuhan. Masih ada dalil lain? Ada. Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Berarti Allah Bapa itu menurut Yesus Tuhan. Berarti dalam Yohanes 1:18 tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Sehingga dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Sabar, Pak. Sabar. terlalu banyak. Bukan terlalu banyak. Anda kalau berbicara 10-12 yang salah. Makanya diam dulu. Selesaikan salah baru Anda bengkokkan. Tugas saya di sini meluruskan, Anda tugasnya membengkokkan saja. Nah, di dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Yohanes 3:4. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Apakah Yesus menyampaikan firman Allah? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Besok kau jadikan saya pendeta. Lanjut. Bengkokkanlah, silakan saya luruskan. Siapa bilang Yesus bukan utusan? Saya tanya aja dulu sama Bang ini. Siapa bilang Yesus bukan utusan? Siapa bilang Yesus bukan manusia? Tidak ada yang bilang Yesus utusan. Yang tidak ada Yesus itu Tuhan. Dibahas Tuhan lari ke utusan, dibahas utusan lari ke Tuhan. Bang ini pola pikirnya udah terlalu jauh, tetapi ya gimana saya katakannya? Bahwa kita kekristenan, Bang, ya kita akui bahwa Yesus sebagai Tuhan, sebagai utusan, dan sebagai manusia, gitu loh. Maka saya sampaikan tadi. Mana dalilnya, Pak? Kan saya bilang tadi berbicara sesuai dalil. Mana dalil Yesus Tuhan? Mana dalilnya?
Nah, kalau saya Yang membaca kita ya, begini kan sudah saya sampaikan dari awal, Pak. Ketika Anda Kristen, Anda berbicara sesuai dalil Anda, bukan kepahaman Anda. Kepahaman orang itu berbeda-beda, Pak. Tetapi kalau menyangkut konsep ketuhanan, berarti sudah ada dalam kitab suci kita masing-masing. oke, Begitu. Coba silakan. 13. Buka Yohanes 13 ayat 13. Ayat 13 ayat 13 itu kamu memanggil aku guru dan tuan, junjungan, bukan Tuhan. Jangan diputar. Ya, Tuhan di situ. bukan Bagaimana Tuhan. putar berarti bibirmu itu salah. Ya, tidak, bukan salah. Di situ salah abang bacakannya, salah bicaranya. Di situ Tuhan. Saya baca ya. Ya, Bang. Ya, saya baca ya. Supaya abang memahami gitu, Bang. Jadi kalau bicara sama saya santai lah. Jangan sampai. Bang Suparman bisa open cam nggak supaya enak kita diskusi, Bang? Santai aja, Bang. Saya nggak lengkap, Tito saya kemarin udah terblokir. Jadi saya nggak bisa open lagi ini. Nah, maka dikatakan di sini. Oh ya, satu lagi yang ingin saya sampaikan sama Bang Suparman. Kalau sudah ada tanda-tanda gejala stroke, kasih kode ya Bang Suparman. Terima kasih. Aku dulu yang nanggapin orang ini si loading ya. Boleh nggak? Sabar. Bang Putra, Islam atau Kristen, Bang? Selamat menyapa dulu lah, Bang. Kalau naik. Oh, Kristen. Yohanes 13 ayat 13, maka dikatakan di sini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu Bang. Jadi bukan Tuhan. Di sini jelas-jelas adalah Tuhan. Dan di sini Bang, bahwa kalau saya dengar Bro, dari perjanjian dari Matius itu sampai hampir ke kitab suci ini, bahwa semua murid-murid Yesus itu akan memanggil dia adalah Tuhan, ya. Memanggil dia Tuhan, bukannya sekedar sebagai Tuhan. Nah, yang di situ. Ketika Anda mengatakan, ya, ketika Anda mengutip Yohanes 13:13 dan paham Anda di situ berarti Yesus Tuhan, siap-siap Anda bertabrakan dengan Kisah Para Rasul 3:13, Matius 11:25, Matius 12:15. Siap Anda bertabrakan, apalagi itu kalau Anda baca satu perikop. Karena ayat selanjutnya itu mengatakan utusan tidaklah lebih tinggi daripada pengutusnya. Sementara Yesus ini adalah utusan. Agama ini harus selaras dengan akal. Jangan agama mematikan akal kita. Matius 12:15. Coba sabar. Kutanya sama kalian Kristen yang ada di Komal ini. Bagaimana tanggapan kalian di Yohanes 14:1? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Coba. Jadi gini loh. Ada berapa? Sebentar. Jadi gini kan? Keimanan Kristen itu namanya Tritunggal. Allah Bapa yang sesungguhnya itu kan kita tidak tahu seperti apa wujudnya. Oleh karena itulah, Yesus itu inkarnasinya, artinya semua pekerjaan Allah Bapa itu yang mengerjakan Yesus itu. Jadi makanya selagi paradigma Islam itu kalian pakai memahami Kristen, tidak akan bisa sampai kiamat juga, udah aku bilang sampai kiamat, karena kalian itu bebal sama kayak murid Yesus bebal. Apa yang mulai Yesus sama? Tidak, saya begini saudaraku Putrajaya. Kalian mau mengatakan bahwa itu keimanan kalian Tritunggal atau tidak? Landasan keimanan kalian Kristen ini kan bergantung kepada Alkitab, kepada Bible. Gini Bang. Coba kamu jelaskan sama saya tentang Tritunggal itu berdasarkan dalil yang ada di Bible. Jelaskan sama saya mau dengar. Silakan. Saya jelaskan ya, dengar dulu. Jangankan kalian lahir ya dia ketujuh, murid Yesus saja nggak percaya dengan Yesus. Apa dibilang? Sudah berapa lama aku bersamamu, tapi kamu tidak percaya dengan saya. Itu udah muridnya. Iman mula yang menyelamatkan kamu. Jadi kalian kan termasuk murid Yesus yang bebal. Makanya jelaskan sama saya tentang begini. Jelaskan sama saya tentang konsep. Saya suruh kamu itu jelaskan sama saya tentang keimanan kalian Tritunggal berlandaskan kitab suci, bertabrakan tidak. Kalau keimanan kami itu kan tauhid. Tauhid, kalau saya jelaskan tauhid itu tidak berlandaskan dengan saling bertabrakan dengan kitab suci saya. Karena ketika Islam bernarasi, Al-Quran mendukung. Ketika Kristen bernarasi, Bible menolak. Itu masalahnya. Yesus pernah berkata, silakan. Anda tidak melihat Bapak itu. Kalau kamu melihat saya, berarti Anda udah melihat Bapak itu. Kata Yesus itu pada muridnya. Ya itulah Tritunggal itu. Sepakat, sepakat ya. Ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa, betul? Ya. Ketika kamu mengasihi aku, kamu telah mengasihi Bapa, betul? Ya. Ketika kamu menyalibkan aku, kamu telah menyalibkan Bapa, betul? Gini Bang, makanya Yesus
Berubah di sini. Berubah di sini. Yesus pernah mengatakan, mintalah kepada Bapa, tapi melalui namaku. Makanya kami Itu berdoa. kalau di Islam itu namanya wasilah. Kami berdoa kalau tidak berlandaskan salawat tidak bisa. Minta kepada Tuhan melalui utusannya itu luar biasa, namanya kalau di Islam wasilah. Makanya kami itu kalau berdoa itu amin a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ni'ma wa kafi majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa zikril karimi wa adimi sultanik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cari terjemahan di Google. Saya tanya lu, Bang. Jadi kalau meminta berlandaskan sabar. Kalau meminta berlandaskan utusan Tuhan itu dibolehkan. Itu luar biasa. Itu namanya wasilah. Begitu. Silakan. Nah, saya tanya Abang, Allah Abang itu Kenapa? Allah Abang itu maha kuasa enggak? Maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa, saudaraku. Kira-kira Abang dalami kemahakuasaan Allah itu? Kalau kita memahami kekuasaan Allah di dalam Al-Quran itu, Allah menunjukkan kekuasaan itu, dia menunjukkan keberadaan itu dari ciptaannya. Kami tidak bisa menambah-nambahkan. Contohnya begini, Allah itu maha kuasa. Bisa tidak Allah menjadi manusia? Bisa. Bisa tidak Allah menjadi pohon? Bisa. Bisa tidak Allah menjadi batu? Bisa. Bisa tidak Allah menjadi gunung? Bisa. Sabar. Bisa tidak Allah menjadi air? Bisa. Dengar dulu. Tuhan itu maha kuasa. Sabar dulu, saya selesaikan dulu. Oke. Selesaikan dulu baru kalian bengkokkan atau luruskan, terserah. Tuhan itu maha kuasa, bisa jadi apa saja. Tetapi ada konsekuensi yang harus kita terima. Yang pertama, jika Tuhan menjadi manusia, manusia tidak bisa jadi Tuhan. Berarti kita ateis semua. Itu satu. Nah, kalau berbicara masalah agama kan berbicara tentang dalil. Ketika Tuhan menjadi manusia, boleh. Tapi pantas tidak. Kalau pantas, dalilnya mana? Karena kita berbicara agama harus butuh dalil. Contoh nih. Saya ke pasar, boleh. Saya ke mall, boleh. Tapi pantas tidak ketika saya ke pasar dalam keadaan telanjang? Pantas tidak saya ke mall dalam keadaan telanjang? Tidak pantas. Manusia saja yang penuh dengan keterbatasan, ada hal-hal yang tidak pantas. Bagaimana dengan dia maha pencipta menjadi ciptaan? Bagaimana dengan dia maha tinggi menjadi maha rendah? Jadi bertolak belakang dengan sifat kemahakuasaannya. Jadi jangan seakan-akan kalian berpikir bahwa Tuhan maha kuasa bisa jadi apa saja. Bisa tidak Tuhan jadi bukan Tuhan? Ini tadi loading. Anda tadi mengatakan Tuhan jadi apapun bisa, tapi Anda bisa. Jadi sengkle otakmu. Bukan bantah. Kita berbicara tentang agama berlandaskan dalil. Dalilnya tidak ada. Kalau dalilnya ada, kita percaya. Mana dalilnya coba? Begini Bang, di mana Tuhan maha kuasa. Ya, Tapi masalahnya dalilnya tidak ada. Gini Bang, Kan begini saudaraku, kalian berbicara agama, sabar. Kalian berbicara agama Kristen ini berlandaskan dalil tidak? Kutanya itu dulu. Ya udah jelas dalil. Udah jelas dalil ya. Jelas dalil ya. Oke, jelas dalil ya. Yang jadi manusia itu Allah Bapa atau firmannya Allah Bapa? Kemahakuasaan Allah itu akan lewat firman-Nya menyatakan kemahakuasaan. Nah kan, berbeda lagi. Kalau kalian begini, kalian kan mengatakan tadi sabar. Kalian dua tadi sabar. Suparman, jangan kamu karang di sini. Dengar, sini bukan gereja. Dengar baik-baik. Kalian mengatakan tadi ketika kalian berbicara tentang agama berlandaskan Alkitab suci, berlandaskan Bible, betul? terus Betul tidak? Oke. Betul. Kutanya sama kamu Putrajaya ya, yang menjadi manusia ini Allah Bapa atau firman Allah Bapa? firman kan Yohanes Firman Allah Bapa jadi manusia atau tidak? Itu dengar apa ya? Baca Yohanes 1:14. Yohanes 1:14 coba baca. Coba baca Yohanes 1:14. Ada kejanggalan di situ yang kalian tidak teliti. Coba baca. Yohanes 1:14. Coba baca. kan udah dibilang firman menjadi manusia. Ya. Iya, baca. Ya, kirim. Iya, sabar Suparman sabar. Sabar Suparman sabar. Suparman, dulu. sebentar, Satu dulu, Suparman. Suparman. Sebentar. Biarkan Putrajaya dulu dulu. Putrajaya satu-satu dulu. Gini loading. Jadi Silakan. itu Coba sabar. Yohanes 1:14 tadi.
Coba Ya. kamu baca. Ada kejanggalan di situ yang kamu tidak ketahui. Ntar dulu. Jadi itulah saya bilang umat Islam itu bebal. Padahal kan Yesus itu kan dari Roh Kudus kok. Kan di kitabmu juga ada itu. Surah An-Nisa kan. Betul, Kenapa Anda saudaraku. tidak percaya Dengar Kenapa dulu. Anda tidak percaya dengan Begini. kitabmu? Dia bukan dari Begini, dunia. begini. Dia bukan Dengar, dari- dengar. Oke, baik. Di dalam Itu. Yohanes 3:16 di situ. Iya, di dalam Yohanes 3:16 di situ kan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan Itu anaknya pintar. yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya. Sabar dulu. Setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya timbul, kita percaya kepada anaknya yang tunggal ini percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan, dan mana dalilnya? Oke. Tuhan itu menurut definisi Anda apa? Bisa utusan kan? Tuhan itu jangan menurut saya, Tuhan itu menurut Yesus pencipta langit dan bumi. Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu menurut Gini. Yesus, bukan menurut saya. Ini saya jelaskan. Konsep keimanan Kristen itu makanya dibilang Trinitas ya. Nah, karena Allah Bapa itu tidak tahu kita seperti apa. Sementara Anda aja tidak tahu seperti apa sembahnya, percaya. Itu lebih abstrak, ilusi, dongeng. Sementara kita Yesus Iya, itu makanya nampak. saya begini saudaraku, kita semua Itulah tidak tahu konsep Tuhan itu seperti apa. Ya, Kita makanya itu kenapa tidak Anda tahu percaya? semua Tuhan itu Kenapa Anda seperti apa. percaya? Dengar dulu. Sembahanmu tidak tahu seperti apa, tapi Anda percaya. Itu lebih sengklek namanya. Iya, silakan Anda beranggapan seperti itu tidak masalah, berarti Anda berdiskusi sudah mengundangkan ajaran kasih. Kami tahu. Tadi kan sudah saya sampaikan, dengar dulu. Tadi kan sudah saya sampaikan, sabar. Iya, sabar dulu. Saya ulangi sekali lagi, Putra. Dengar dulu, dengar baik-baik. Islam ketika berbicara agamanya berlandaskan dalil. Bagaimanakah orang Islam mengetahui Tuhannya? Berlandaskan dalil kitab suci yang ada dalam Al-Quran. Kalian mau percaya atau tidak, itulah keimanan kami selaras dengan kitab suci yang kami miliki. Contoh, bagaimana kalau mengenal Tuhannya? Di dalam Al-Quran, Quran surat Toha ayat 14, Allah sudah katakan, aku ini adalah Allah, sembahlah aku, dirikanlah solat untuk mengingat aku. Timbul lagi pertanyaan, Allah itu gelar apa nama? Dijelaskan juga dalam Al-Quran, Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini dalil, berarti nama. Apakah Allah itu seperti makhluk? Dijelaskan dalam Al-Quran lagi, Quran surah Asy-Syura ayat 11. Dia tidak serupa dengan makhluk. Timbul pertanyaan, terus kalau dia tidak serupa dengan makhluk, ada makhluknya namanya angin. Kita tidak bisa lihat, tapi kita yakini dia ada. Kita punya akal ada, kita tidak pernah lihat, tapi kita percaya bahwa akal itu ada. Kalau akal saja kita percaya ada, bagaimana yang menciptakan akal ini? Terus bagaimana kita mau sabar sedikit lagi. Ini Al-Quran, bukan Bibel, ini Al-Quran. Ya, ini Al-Quran, nanti kalian bertanya. Terus bagaimana cara saya melihat Allah saya? Dijelaskan dalam Al-Quran, dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Kenapa dia tidak bisa lihat dengan mata? Kalau dia bisa dilihat dengan mata, maka keadilannya itu, maha adilnya itu gugur. Karena banyak orang buta yang tidak bisa melihat dia nanti. Begitu. Nah, kalau sudah dikatakan dalam Al-Quran bahwa dia tidak bisa dilihat dengan penglihatan mata, timbul lagi pertanyaan. Dia setara dengan apa sih? Dijelaskan juga dalam Al-Quran, dia tidak setara dengan siapapun. Apakah dia beranak dan diperanakan? Dijelaskan juga dalam Al-Quran, walam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Timbul pertanyaan terakhir, bagaimana Allah menunjukkan keberadaannya kalau dia itu ada? Dia tunjukkan Quran surah Fusilat ayat 53. Kami tunjukkan keberadaan kami tunjukkan kekuasaan kami dari ciptaan-ciptaan dan pada dirimu sendiri. Contoh, Quran surah Luqman ayat 10. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Kamu lihat ke sana itu. Ada tiang atau tidak itu? Tidak ada. Kenapa Allah tidak datang? Kenapa Allah tidak mau datang ke dunia? Bukan berarti dia tidak boleh datang ke dunia. Terserah dia mau bikin bagaimana. Yang penting kita berbicara ada dalil. Kalau tidak ada dalil, maka kita putar-putar nanti. Masa saya pakai dalil, kalian pakai congor? Jadi Bibel kalian saja saya ragu-ragu, apalagi congor kalian. Silakan.
Jadi gini, kalau menurut saya, Bentar. aku dulu Pak Parman. Aku Atur satu Pak Parman. Hargai teman Kristennya, hargai teman Ini, Kristennya. Kristen. kalau menurut keimanan, sebentar Pak Parman. Tadi ini berbicara bahwa Jangan dulu Bakalai, inilah kalau susahnya kalau sudah ada 2 ekor di atas itu, kita yang jadi wasit lagi. Coba satu-satu, Pak Putra, kau ini kan kawan baik saya ini. Coba atur Pak Parman itu. Pak Parman sebentar Parman, dulu. sebentar dulu Pak Parman, sebentar Pak Parman. Izin dulu Pak Parman sebentar, gampang itu. Atur dulu waktunya. Kasih dulu Pak Putrajaya. Pak Putra ini mau diskusi sama sama saya, cuma di Komal saya kan dia tidak bisa open cam, makanya dia kita berdua temu kangen di sini sebenarnya. Padahal sudah saya Iya, kalau di Lanjut. coding harus open cam, sini kan boleh. Jadi gini, jadi menurut keyakinan saya, keimanan itu tidak boleh kita cerna secara logika, tidak semua. Kenapa saya bilang gitu? Kehadiran Yesus saja ke dunia ini itu di luar logika. Secara biologis tidak akan bisa lahir seorang anak dari perawan Maria tanpa seorang bapak. Dari situ aja keimanan Kristen itu kan udah apa namanya? Udah tidak masuk akal. Berarti iman yang berbicara di sini. Jadi jangan kau paksakan logikamu memahami ajaran Kristen, tidak akan bisa sampai kiamat juga udah saya bilang. Itu jawabannya. Oke. Oke, sabar begini. Begini saudaraku ya. Saya sudah sampaikan tadi. Sabar, tunggu Pak Putra. Pak Suparman. Sedikit lagi baru Anda punya waktu. Begini, kita kan sudah saya sampaikan tadi, kita berbicara itu berlandaskan Bible. Karena Bible ini, karena kitab suci ini kan landasan iman kita ketika beragama. Ketika Yesus datang ke dunia tanpa ayah, itu jangan kalian fokus ke situ, berarti Allah mau menunjukkan kemahakuasaannya bahwa Allah itu bisa semua. Contoh, bisa kalau ada orang yang bertanya kepada kita nih, apakah Tuhanmu itu maha kuasa? Maha kuasa. Bisa tidak dia menjadikan manusia tanpa ayah, tanpa ibu? Dengar dulu baik-baik. Kenapa begini? Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan mau menunjukkan kemahakuasaannya itu ketika ada orang bertanya, bisa Tuhankah maha kuasa? Iya. Bisakah tidak Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu? Bisa. Nabiullah Adam alaihissalam. Bisakah Tuhan menciptakan manusia, menjadikan manusia tanpa ibu, hanya ayah saja? Bisa. Siti Hawa. Kan? Hawa. Bisakah Tuhan menjadikan manusia dari ibu saja, ayah tidak ada? Bisa. Yesus Kristus. Bisakah Tuhan menjadikan manusia dengan ayah dengan ibu? Bisa. Nabi Muhammad SAW. Adam dilahirkan, diciptakan tidak punya ayah, tidak punya ibu. Hawa diciptakan dari laki-laki. Yesus diciptakan dari perempuan. Nabi Muhammad ada ayah, ada ibu, berarti lengkaplah, ini sudah lengkap empat. Ada yang tidak punya ayah dan ibu, ada yang hanya dengan laki-laki saja, ada yang hanya dengan perempuan saja, ada yang dengan laki-laki dan perempuan. Berarti ini lengkap. Tuhan itu maha kuasa. Karena sangatlah tidak mungkin ketika penciptaan menjadi ciptaan. Jadi kalau berbicara berlandaskan dalil. Kalau kamu berbicara berlandaskan dalil, saya bisa terima karena itu tertulis dalam kitab sucimu. Contoh, kamu tidak bisa jelaskan sama saya tentang Tritunggal. Coba kamu jelaskan sama saya tentang Tritunggal. Murid-muridnya tadi udah dibilang Yesus. Saya tanya sedikit dulu Bang. Kalau tidak melihat Bapak, sebentar sedikit doang. Nah, ya udah. Mengalah kau Putra dari tadi, kau silakan Pak Parman. Tadi Abang bilang bahwa itu Allah itu minta akan disembah. Ya. Minta disembah. Nah, pertanyaan saya Bang di sini, bahwa iblis pun minta disembah, Lucifer pun minta disembah. Nah, di mana Abang bisa membedakan di sini Allah, Lucifer dan iblis, karena mereka sama-sama disembah. Ya, sampaikan saya di situ. Tidak masalah. Ada sebagian orang-orang yang menyembah setan, maka mereka itu yang akan disesatkan oleh Allah kan? Contoh, di Lukas 4 nomor 8, di situ yang berkata siapa? Ini ku kanter kembali ya. Di Lukas 4 nomor 8 yang berkata itu siapa? Sebab ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu. Yang berkata itu siapa? Tidak begini, saya begini. Coba ke situ dulu, sabar. Saya mau kanter ke kamu dulu, Karena kamu mengatakan tadi yang minta menyembah adalah iblis, kan? Oke, saya ikut narasi kamu. Ku kanter kamu di Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu. Siapa yang berkata di situ? Enggak, begini saya tanya. Pertanyaanmu ke saya, pertanyaan saya. Gimana kita bisa Silakan. Assalamualaikum Ustaz Dian.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Izin nyimak aja Bang saya Zen nyimak. Pratap. Hori saja. Lucifer, Lanjut. ya kan Allah. Ini minta-minta akan disembah semua. Di bagaimana kita membedakan ya tiga onom ini, Allah yang benar itu yang mau disembah. Karena Lucifer minta disembah, iblis akan minta disembah, Allah juga akan minta disembah. Nah, di mana kita memahami Allah yang benar yang mau disembah ini? Karena kita tidak pernah mengenal Allah ini loh. Iya, dengar dulu. Kita tidak pernah mengenal Allah. Tadi kita Iya, tidak pernah dengar. melihat. Ya, Lucifer kita tidak pernah. Anak ini terkadang seperti mobil Volvo yang remnya blong itu, Pak Putra. Oh iya. Susah sekali. Bukan ada ini susah. Saya bingung. Saya mau bertanya sama Bang. Sudah ini. dapat Saya poinnya, bertanya sama Bang. Sudah dapat poinnya. Kalau seperti itu sudah dapat poinnya. Yang penting sudah dapat poinnya, langsung Sudah lanjut dapat lagi di. poinnya. Begitu. Kamu Gitu, kan, Bang. ya, saya sudah dapat poinnya. Biarkanlah saya menjawab. Allah yang benar kita semua. Karena sama-sama Iya, kita sudah. Oke, sudah. Dimengerti poinnya, sudah. Lanjut, Bang Lodi. Oke, ketika kamu mengatakan tadi ya, ketika saya mengutip Quran surat Toha ayat 14, terus kamu mengatakan mengambil dari kamu, kutip dari Bibel kamu, mengatakan di Bibel kamu yang minta menyembah adalah iblis. Sementara di dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan aku ini adalah Allah dan sembahlah aku. Itu saya tidak tolak karena iblis ini juga dia akan menyesatkan manusia, mencari manusia untuk menyembahnya. Allah juga ini ketika kita bertuhan harus menyembah Tuhan. Makanya di dunia ini itu ada dua. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila wan nahar khilfatan liman arada ayyadzakaru aw arada syukuro. Dan dia pula yang menciptakan siang dan malam silih berganti kepada orang-orang yang mau mengambil pelajaran dan orang-orang yang mau bersyukur. Kalau kita tidak sembah Tuhan yang benar di dunia ini, berarti kita sembah kepada Tuhan yang salah. Siapa itu? Iblis. Karena iblis juga sudah mengatakan versi Islam nih, aku akan menyesatkan anak cucu Adam agar menjadi bahan bakar api neraka bersama-sama dengan hamba. Allah izinkan, silakan. Tetapi Allah berikan petunjuk Al-Quran kepada manusia. Makanya di dunia ini cuma dua jalan. Jalan menuju ke surga dan jalan menuju ke neraka. Kalau kamu tidak berada di jalan menuju ke surga, berarti kamu telah berjalan menuju ke neraka. Kalau kamu tidak taat kepada Tuhan yang benar, maka kamu telah taat kepada Tuhan yang salah, yaitu Tuhanmu iblis. Begitu. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Nah, yang terkutuk di Bibel siapa? Galatia 3:13. Ayo. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Saya nggak mendapat poinnya. Karena saya bilang Sudah, tadi, kalau kamu dapat